Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyoga Aditya Pratama, NPM saya 1914151053. Saya dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Studi Perilaku Harian Tapir Asia, Tapirus indicus, pada konservasi ex situ di Kebun Binatang Taman Rimbo, Kota Jambi, yang ditulis oleh Rodiatul Alawiyah, Della Octavia Armita, dan Widya Asmara, serta Novita Sari. Baik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, terdapat 4 indikator yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Baik, bab pertama, pendahuluan. Suku tapir Dae terdiri dari 4 spesies yang berada di benua Amerika dan Asia. Menurut Galton-Bot tahun 2012, tapir termasuk hewan herbivora dan rambut yang mencolok. Menurut IUCN tahun 2018, tapir Asia berstatus endangered, terancam, dan tren populasi tapir ini mengalami penurunan. Menurut Ghani tahun 2013, di tahun 2010 dicatat sebanyak 274 individu tapir tersebar di 78 kebun binatang di seluruh dunia. Kota Jambi menjadi salah satu tempat kawasan konservasi ex situ bagi tapir Asia, yaitu di Kebun Binatang Taman Rimbo. Nah, tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui perilaku tapir, mengamati beberapa perilaku umum, yakni moving, resting, feeding, playing, odor, dan out of view. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan perilaku tapir di alam jika dibandingkan dengan perilakunya pada kawasan konservasi, terutama konservasi ex situ. Nah, pada bab kedua, bahan dan metode. Yang pertama, pengamatan dilakukan di Taman Rimba Jambi pada tanggal 28 April tahun 2018. Metode yang digunakan dalam pengamatan ini adalah metode scan sampling dan metode focal sampling. Periode pengamatan dilakukan pada pagi hari pukul 10 sampai dengan 11 WIB dengan metode scan sampling, dan jam 11 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat dengan metode focal sampling. Bahan: alat yang digunakan dalam pengamatan berupa alat tulis, lembar pengamatan, stopwatch, serta alat perekam. Pengamatan dilakukan dengan mengamati beberapa perilaku umum, yakni moving, resting, feeding, playing, odor, dan out of view. Pengamatan dilakukan selama 1 jam dengan selang pengamatan per 15 detik. Bab 3. Hasil dan pembahasannya. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan menggunakan metode scan sampling, didapatkan hasil persentase perilaku tapir pada pagi hari pukul 10.15 sampai dengan jam 11.15 WIB berjumlah 402 aktivitas. Adapun aktivitas tapir yakni moving 1,9%, resting 50,7%, feeding 0,7%, playing-nya 0%, odor 2,2%, dan out of view 44,3%. Sedangkan pengamatan yang dilakukan pada sore hari dilakukan dari pukul 15 WIB jam 3 hingga 16 WIB jam 4. Terdapat beberapa perbedaan antara aktivitas tapir pada pagi dan sore hari. Adapun aktivitas sore hari tapir yakni moving 0%, resting 28,4%, feeding makan 0%, playing bermain 12,8%, odor kegiatan lainnya 30,2%, dan out of view di luar jangkauan 28,4%. Hasil penelitian terhadap perilaku harian tapir disajikan dalam tabel 1 dan grafik. Hasil pengamatan terhadap perilaku tapir dengan menggunakan metode scan sampling menunjukkan kecenderungan perilaku tapir pada pagi hari melakukan resting 50,7% dan out of view 44,3%. Sedangkan di sore hari perilaku tapir menunjukkan perilaku yang lain, odor, lebih dominan dilakukan dibandingkan dengan perilaku lainnya, yakni 30,2%. Kecenderungan perilaku tapir di pagi hari adalah beristirahat resting. Dari 5 ekor tapir yang berada di kandang, hanya terdapat 2 ekor tapir yang teramati, sedangkan 3 ekor lainnya tidak teramati.
Sehingga perilaku tapir yang tidak teramati out of view sebesar 44,3%. Total aktivitas tapir pada pagi hari yakni 402 aktivitas, sedangkan total aktivitas tapir di sore hari yakni 724 aktivitas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novarino tahun 2005 di kawasan hutan Tararak, Sumatera, menunjukkan bahwa tapir aktif pada malam hingga menjelang matahari terbit, yakni pada pukul 19.57 hingga jam 4.25 waktu Indonesia Barat. Pengamatan terhadap perilaku tapir juga menggunakan metode focal sampling. Dengan menggunakan metode tersebut, akan tergambar durasi aktivitas individual tapir selama 1 jam di pagi dan sore hari. Hasil pengamatan terdapat pada tabel 2 berikut. Pengamatan terhadap perilaku tapir juga menggunakan metode focal sampling. Dengan menggunakan metode tersebut, akan tergambar durasi aktivitas individual tapir selama 1 jam di pagi dan sore hari. Hasil pengamatan terdapat pada tabel 2 berikut. Hasil terhadap perilaku individual tapir menunjukkan bahwa tapir lebih aktif pada sore hari. Hal ini terlihat berdasarkan persentase perilaku tapir. Pada pagi hari, aktivitas resting 48,3% lebih besar dibandingkan aktivitas resting 11,7%. Hasil terhadap perilaku individual tapir menunjukkan bahwa tapir lebih aktif pada sore hari. Hal ini terlihat berdasarkan persentase perilaku tapir. Pada pagi hari, aktivitas resting itu 48,3% istirahat, lebih besar dibandingkan aktivitas resting 11,7%. Aktivitas lain seperti menggerakkan telinga, membuang air kecil, bersuara, membuka mulut, menggerakkan kepala, serta berendam. Aktivitas lain tersebut memiliki jumlah durasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas lain, yakni selama 49 menit dengan persentase 81,7%. Aktivitas tapir pada pagi hari. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa tapir merupakan salah satu hewan yang lebih banyak menghabiskan aktivitasnya pada sore hari dan menghabiskan waktu pagi hingga siangnya untuk tidur. Bab keempat, kesimpulannya, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan perilaku tapir dengan menggunakan metode scan sampling menunjukkan kecenderungan perilaku tapir pada pagi hari melakukan resting istirahat 50,7% dan out of view 44,3%. Sedangkan di sore hari perilaku tapir menunjukkan perilaku lain, order, lebih dominan dilakukan dibandingkan dengan perilaku lainnya, ini 30,2%. Perilaku individual tapir menunjukkan bahwa tapir ini lebih aktif pada sore hari. Hal ini terlihat berdasarkan persentase perilaku tapir. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.